Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita masih bisa berkumpul untuk ibadah meskipun hanya lewat online adik-adik. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut ibadah pada siang hari ini. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan pujian dari pulau dan benua. Bagi nama penebus, gloria, muliakan Tuhan, gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi kita pujikan, tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan, gloria, muliakan Tuhan. Mari adik-adik kita akan masuk dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami untuk bisa beribadah. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pada hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, nah adik-adik ada yang tahu nggak sih apa yang sangat indah di dunia ini adik-adik? Mungkin bunga yang indah di taman, atau mungkin bintang yang bersinar di malam hari gitu ya adik-adik, ataupun mungkin pelangi ya adik-adik. Sekarang kan musim hujan ya, mungkin kadang ada datang pelangi setelah hujan, ataukah apapun yang adik-adik sukai gitu, yang indah gitu. Nah memang adik-adik semua itu yang tadi sudah Feni sebutkan itu indah gitu ya. Tapi adik-adik harus tahu ada satu hal yang lebih indah dan lebih berarti daripada itu semua adik-adik, yaitu kasih Allah adik-adik tentunya. Nah, karena kasih Allah itu anugerah adik-adik untuk adik-adik tentunya, dan juga untuk Feni juga dan semua orang. Nah, oleh karena itu adik-adik kita akan memujikan kasih Yesus. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kita pujikan sekali lagi adik-adik.
Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Dinje. Kita akan memujikan seorang anak telah lahir. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita pujikan sekali lagi. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Selamat siang semuanya. Lause yakin semuanya dalam kabar yang baik-baik saja. Oke, kita bersyukur hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan Lause sampaikan untuk anak-anak. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Everyone? Oke, Lause akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan Yesus terus memberkati hidup kami. Dan kami juga bersyukur di kesempatan siang hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati kami, sertai kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bahkan kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke semuanya, ini dalam nuansa Natal. Langsung mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Apa sih yang buat adik-adik bersuka cita saat Natal?
Silakan jawab di kolom komentar. Gak usah kasih waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Jeng jeng, waktu selesai. Pasti banyak jawaban dari adik-adik semua. Apa sih yang membuat adik-adik bersuka cita saat Natal? Pasti ada yang menjawab, dapat hadiah. Ya, atau senang bersuka cita karena menghias pohon Natal yang ada di rumah. Ya, atau mungkin bersuka cita karena bisa berkumpul dengan keluarga besar dan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, itu hal-hal yang buat adik-adik bersuka cita saat Natal. Dan itu semua memang membuat kita bersuka cita. Tapi ada satu hal yang paling membuat kita dan harusnya itu yang membuat kita bersuka cita saat Natal tiba. Bukan cuma saat Natal loh adik-adik, tapi seterusnya. Apa ya? Oke, sebelum mendengar apa sih yang membuat kita bersuka cita, terlebih dahulu langsung mau tanya sama adik-adik. Apa cerita yang sudah adik-adik dengarkan minggu lalu? Ya, betul sekali. Adik-adik sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan memakai seorang imam. Ya, dan juga hari ini lanjutan dari ceritanya. Ceritanya apa? Ketika kali ini malaikat itu tidak datang lagi ke tempat yang lain-lain, tapi dia datang ke satu kota kecil, namanya yaitu kota Nazaret. Nah, di kota Nazaret, malaikat ini datang dan menemui seorang wanita yang bernama Maria. Nah, Maria waktu itu dia baru saja bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Nah, saat berada di tempatnya, tiba-tiba malaikat itu datang dan menampakkan diri kepada Maria. Malaikat itu bilang kepada Maria, menyampaikan satu berita yang begitu dahsyat, yaitu apa? Maria yang baru saja bertunangan ini akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan hendaklah Maria ini menamakan anak itu Yesus. Karena dialah yang akan menjadi raja atas segala raja. Kemuliaan Allah penuh atas anak ini. Dan Maria waktu itu mendengarkan berita itu, dia bilang sama malaikat, jadilah padaku. Karena aku ini hamba Tuhan, jadi aku mau menuruti apa perkataan dari Tuhan. Dan pada waktu itu juga malaikat yang datang kepada Maria bilang sama Maria, kalau di saat ini juga saudaranya yaitu Elizabeth dan juga Zakaria yang anak-anak sudah dengarkan ceritanya minggu lalu itu sedang mengandung juga seorang anak. Nah, saat mendengarkan berita itu Maria juga bersuka cita. Dia berpikir, wah, Zakaria dan Elizabeth ini kan sudah lanjut umur, usianya sudah tidak muda lagi. Tapi Tuhan memakai mereka untuk melahirkan seorang anak yang nantinya akan diberi nama Yohanes. Kalau Maria anaknya akan diberi nama Yesus, sedangkan Elizabeth anaknya akan diberi nama Yohanes. Nah, adik-adik, waktu itu Maria sangat bersuka cita. Dan dia mulai berpikir di dalam hatinya, wah, gimana ini? Aku baru saja bertunangan dengan Yusuf. Lalu tadi malaikat datang dan bilang kepadaku kalau aku akan mengandung seorang anak laki-laki. Wah, Maria butuh teman untuk bisa menyampaikan isi hatinya. Akhirnya dia ingat, oh iya, aku kan punya saudara. Dia ingat kalau dia punya saudara, yaitu Elizabeth. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi mengunjungi Ibu Elizabeth dan juga Bapak Zakaria waktu itu tentunya di tempat mereka.
Lalu apa yang terjadi? Coba anak-anak kita sama-sama lihat ceritanya. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ya, itu dia adalah cerita bagaimana Maria bertemu dengan Elisabet. Tadi anak-anak sudah lihat ketika Maria mengucapkan salam dan saat itu anak yang ada di dalam kandungannya Elisabet itu melompat-lompat, meloncat, kegirangan karena mendengarkan salam itu. Dan akhirnya di sana mereka bertemu dan di sana juga Maria dia tinggal selama beberapa waktu sembari menanti akan kelahiran dari anak Elisabet yaitu Yohanes. Dan pada akhirnya tadi anak-anak sudah juga dengar ceritanya, dia kembali ke tempatnya. So, what we gonna learn from our Bible story today? Apa yang kita mau pelajari dari cerita Alkitab kita hari ini? Hari ini kita mau belajar. Yang pertama, tadi kalau saya sudah tanya di awal, apa sih yang membuat adik-adik itu bersukacita saat Natal? Nah, adik-adik kita mau belajar sukacita terbesar kita saat Natal tiba, saat hari-hari kita menjalani kehidupan kita. Itu bukan tentang hadiah, itu bukan tentang apapun, tapi tentang kedatangan Tuhan. Itu adalah sukacita terbesar loh adik-adik. Tuhan yang adalah Raja, Dia pencipta dunia ini, Dia yang memiliki dunia ini, mau datang ke dalam dunia. Dia yang berkuasa, Dia yang adalah Allah, mau datang ke dunia ini. Dan itu adalah sukacita yang sangat besar, yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu adalah sukacita terbesar kita. Jadi di momen Natal ini jangan adik-adik stop sukacitanya di hadiah Natal atau di pohon Natal, tidak. Tapi lebih daripada itu, kedatangan dari Tuhan Yesus sendiri. Dia yang adalah Allah turun ke dunia dan menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Dengan tujuan apa? Untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Wah, senang pakai banget. Karena Tuhan mau datang ke dunia. Dan itu ingat, itu adalah sukacita terbesar kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, adik-adik sudah belajar sukacita terbesar kita adalah kedatangan dari Raja di atas segala raja. Yang kedua, adik-adik belajar untuk mengasihi Tuhan, mengasihi Allah kita.
That's so many way. Ada banyak cara yang dapat kita tunjukkan bahwa kita itu mengasihi Allah. Salah satunya yaitu dengan mengasihi sesama manusia. Menjadi anak yang taat. Adik-adik ingat ya, menjadi anak-anak yang taat itu bukan cuma taat sama orang tua supaya orang tua senang. Tapi lebih daripada itu karena kita mau mewujudkan, adik-adik mau mewujudkan hidup yang taat, yang mengasihi Allah. Dan masih banyak cara lainnya yang ada di dalam Alkitab yang sudah Tuhan kasih tahu kepada kita bagaimana cara kita mengasihi Allah. Dan mengasihi harus apa? Dengan segenap hati. Dengan segenap perbuatan tingkah laku kita. Dengan segenap pikiran kita. Dengan segenap jiwa kita. Itu adalah yang kedua. Karena apa? Tuhan sudah datang ke dunia untuk menunjukkan kasih-Nya bagi kita. So, kita mau menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan hidup menjadi anak-anak yang T-A-A-T, taat. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, adik-adik belajar. Allah kita adalah Allah yang suka dengan puji-pujian. Jadi yang ketiga, adik-adik belajar untuk rajin, senang memuji Tuhan. Senang memuji Tuhan. Gak jauh-jauh, mungkin saat online service seperti ini. Adik-adik kan diajak lausenya untuk bernyanyi. Jangan cuma di depan laptopnya terus lihat lausenya nyanyi di YouTube. Terus adik-adik cuma diam aja. Padahal lausenya bilang, ayo adik-adik kita nyanyi bersama-sama. Nah adik-adik jangan lihat lausenya atau jangan lihat karena online lalu adik-adik tidak mau memuji Tuhan. Ingat, Tuhan ingin supaya adik-adik itu mau memuji Tuhan. Termasuk saat online service, saat ibadah sekolah minggu yang harus dilakukan dengan online ini. Adik-adik juga belajar untuk setia memuji Tuhan. Saat lausenya memimpin lagu, mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Ayo bernyanyi dengan sukacita. Ayo bernyanyi dengan semangat. Atau nyanyi haleluya, haleluya, tapi tidak bersemangat. Tidak dengan sepenuh hati. Tidak seperti itu. Adik-adik belajar untuk memuji Tuhan dengan bersemangat, dengan sepenuh hati. Setiap hari dalam kehidupannya adik-adik, pakailah itu kesempatan demi kesempatan untuk memuji Tuhan. Ingat, karena Allah kita adalah Allah yang senang dengan puji-pujian dari ciptaannya. Oke, nah itu dia 3 hal yang sudah adik-adik pelajari hari ini dari cerita Maria yang mengunjungi Elisabet saudaranya. Bahwa sukacita terbesar kita adalah kedatangan Tuhan ke dunia. Yang kedua, adik-adik belajar mengasihi Tuhan. Yang ketiga, adik-adik belajar untuk memuji Tuhan senantiasa. Oke, dan itulah firman Tuhan kita hari ini. Saat ini langsung mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita. Dan ayat hafalan kita hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-42. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-42. Oke, sekarang langsung kasih waktu buat adik-adik untuk bisa buka Alkitabnya. Ya, di dalam Lukas pasal 1 ayat 42 kita baca dulu bersama-sama. Setelah itu ditutup Alkitabnya dan kita mencoba untuk menghafalnya bersama-sama. Oke? Oke, Lukas 1 ayat 42. 1, 2, 3. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama ya. Lukas 1 ayat 42.
Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Oke, sekarang Alkitabnya ditutup. Ayo kita hafalkan bersama-sama. Adik-adik, ini adalah perkataan dari Elisabet ketika Maria sampai ke rumahnya Elisabet, lalu Maria mengucapkan salam sejahtera bagimu. Ini adalah kata-kata dari Elisabet untuk Maria. Nah, ayo kita hafalkan bersama-sama ya. Lukas, adik-adik boleh ikutin gerakannya Lause biar makin ingat ayat hafalan kita hari ini. Lukas 1 ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Oke, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Nah, hari ini firman Tuhan kita sampai di sini. Adik-adik jangan lupa untuk terus mendengarkan firman Tuhan saat online service seperti ini. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada adik-adik lewat lause-lausenya. Oke semuanya, sekarang Lause akan memimpin kita di dalam doa. Come on everyone, let's pray. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong untuk adik-adik sekolah minggu di tempat mereka masing-masing. Biarlah Tuhan mereka bisa mengerti firman Tuhan dan Roh Kudus-Mu menolong mereka agar bisa melakukan firman di dalam kehidupan mereka. Berkati kami semua dan biarlah Tuhan kami berdoa ketika kami melewati momen Natal yang ada. Itu semua karena kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa bagi kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke semuanya, sampai ketemu lagi. Bye. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik bisa meminta tolong papa atau mama untuk mentransferkan persembahan adik-adik ke rekening GKA Trinitas atau men-scan QR Code yang tersedia memakai alat pembayaran elektronik. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita akan mengujikan Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk orang tua kami dan juga untuk setiap kami Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarkan persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini di GKA Trinitas. Kami berdoa hanya di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah adik-adik jangan sedih, kita akan bertemu lagi di Zoom meeting sekolah minggu GKA Trinitas minggu depan. Nah adik-adik kita
bangkit berdiri, kita akan memujikan Bapa terima kasih dan doa berkat oleh Pendeta Ruslan Christian. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mendengar cerita mengenai Tuhan Yesus akan lahir ke dunia. Anak-anak, Tuhan Yesus itu siapa? Dia Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Dia datang ke dunia. Untuk apa anak-anak? Anak-anak sama Pak Ruslan orang berdosa. Maka dosanya harus dihukum. Maka Yesus datang untuk mati di kayu salib. Dia bangkit supaya apa? Anak-anak sama Pak Ruslan, siapapun yang percaya Tuhan Yesus boleh masuk surga. Nah anak-anak, siap menyambut Natal artinya apa? Hatimu menyambut Tuhan Yesus. Sekarang semua dalam sikap doa, Pak Ruslan akan menyampaikan berkat bagi anak-anak. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Oke adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini kita akan memujikan kasih Yesus sekali lagi adik-adik dengan bersemangat. Musik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.